Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about degrees of compression. Alright, di sini kita harus mengetahui degrees of compression itu apa. Di sini compression adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Jadi ada yang dibandingkan, entah itu orang ataupun benda. The next one, di sini terdapat 3 bentuk dari compression. Yang pertama kita ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. For example, positive degree tingkatannya biasa atau sama. For example, Bejo is as big as Tukimin. Bejo besarnya sama seperti Tukimin. Jadi tidak ada yang kurang besar ataupun lebih besar. Jadi tingkatannya sama. Comparative degree, tingkatannya satu tingkat lebih tinggi daripada positif. Jadi di sini lebih ya. Comparative lebih. For example, Bejo is bigger than Tukimin. Bejo lebih besar daripada Tukimin. Sampai sini paham ya? Sama, lebih. For the last one, we have superlative degree. Tingkatannya paling. Jadi, dia ini tingkatannya paling tinggi daripada positif ataupun komparatif. For example, Bejo is the biggest. Di sini, Bejo ini yang paling besar dari semua orang. Contohnya seperti itu ya. And then, the next one, kita akan lebih menjelaskan lagi dari 3 jenis degrees of compression. Yang pertama ada positive degree, tingkatan biasa. Sudah dijelaskan ya. Ini adalah kata sifat ya. Yang digunakan di sini adalah kata sifat. Kata sifat yang menyatakan suatu benda ataupun orang dalam keadaan sama. Nah, di sini perbandingannya itu adalah 1 berbanding 1. Kemudian kata sifat yang digunakan diapit oleh 2S. Maksudnya, kita lihat di formula berikut. Subject plus to be plus S plus adjective plus S plus tambahkan keterangan waktu, keterangan benda, ataupun yang lainnya. Nah, di sini subjek ini masih ingat ya, ada I, you, we, they, he, she, it. Kemudian ada to be-nya bisa digunakan is, am, are. Itu untuk to be present. Sampai sini paham ya? For example of positive degree ataupun tingkatan biasa. He is as tall as his uncle. Dia memiliki tinggi yang sama seperti pamannya. Jadi tingginya sama ya. Andai kata kita buat ilustrasi tingginya dia atau si subjek dengan pamannya. Sampai sini aman ya? Oke, the next one. Kita ada yang namanya comparative degree ataupun tingkat lebih. Jadi, kata sifat yang menyatakan keadaan suatu benda ataupun orang lebih dari yang lainnya. Nah, di sini perbandingannya 1 versus 1. 1 versus 1. For the formula, we have subject plus to be plus comparative plus then plus yang lainnya. Keterangan, objek, ataupun lainnya. Nah, di sini untuk comparative degrees, ingat, comparative degrees ini selalu ada kata then di setelah comparative. Ya, sampai sini aman ya? Nah, di sini comparative degree-nya kita memiliki 2 jenis. Yang pertama, IR. IR digunakan jika kata sifatnya itu terdiri 1 atau 2 suku kata. Kemudian diikuti dengan then. Dan the next one, ada more. More ini jika kata sifatnya itu terdiri 2 atau lebih dari 3 suku kata. Intinya sih 3 suku kata ya untuk more. Kemudian diikuti sertakan dengan then. Selalu ada then setelah comparative degree. Setelah ini ya, IR ataupun more. Kita lihat apakah adjektif itu memiliki 1 atau 2 suku kata
ataupun lebih. For example, nah bisa dilihat ya, Bejo is bigger than Tony. Bejo lebih besar daripada Tony. Nah, ini ketika kita menggunakan IR. Nah, coba kalian perhatikan kata dasar dari big, bigger. Bigger. Kata dasar dari bigger. Ya, big kan? Big. Jadi ketika kalian mengucapkan big, nah itu berarti ada satu suku kata. Satu kali pengucapan, itu yang dimaksud dengan suku kata. Paham ya? Nah, jika ada huruf vokal A, I, U, E, O diapit oleh huruf konsonan selain A, I, U, E, O, maka setelah huruf akhir ada kita doublekan. Jadi di sini ada double G. Bigger. Kata dasarnya adalah big. Satu ini kan, big. Kemudian kalau dijadikan comparative degree, G-nya itu 2. Karena ada huruf vokal yang diapit oleh huruf konsonan. Ingat ya. Alright, nah di sini 1 versus 1. 1 berbanding 1. Nah, kemudian untuk more, kapan kita menggunakan more? Ketika kata sifatnya lebih dari 3 suku kata. 3 ya, 3 dari suku kata. Kemudian diikut sertakan more. For example, magazine is more interesting than newspaper. Nah, di sini adjektifnya adalah, ya benar ya, adjektifnya adalah interesting. Jika kalian mengucapkan interesting, nah itu lebih dari 3 suku kata. Kalau kalian mengucapkan atau mengejanya. Paham ya? Untuk suku kata pengejaannya atau pelafalannya atau pengucapannya. Sampai sini paham ya? 1 suku kata atau 2, kemudian more digunakan ketika lebih dari 3 suku kata. More interesting than. More kata sifat kemudian ditambahkan than. Nah, di sini kalau kita lihat yang mana yang berupa subjeknya. Ya, benar. Subjeknya adalah magazine. Magazine apa sih? Magazine itu majalah. Majalah. Kemudian to be-nya mana? Is. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya magazine. Jika diganti, subjeknya it. Oke, sampai sini paham ya? More interesting. Magazine is more interesting than newspaper. Sampai sini paham ya? Oke. For the last one, we have superlative degree. Tingkatan paling, yang paling. Kata sifat yang menyatakan keadaan benda ataupun orang paling dari yang lainnya. Nah, di sini berbeda sendiri untuk superlatif. Positive degrees 1 versus 1. Comparative degree 1 versus 1. Superlative degree 1 versus many atau banyak. Jadi 1 lawan banyak. Di sini untuk formulanya ada subjek plus to be plus superlatif plus the superlatif plus keterangan objek atau yang lainnya. Nah, di sini hampir sama dengan comparative degree. Di sini terdapat 2 jenis superlatif. Yang pertama, nah, ingat, positive degree, kata kuncinya S, adjektif S. Komparatif, kata kuncinya IR plus than atau more plus adjektif plus than. Ya. Kemudian untuk superlative degree ada the. The-nya ini di awal dari superlatif. Nah, untuk degree, untuk comparative degree, di situ kan ada IR. Nah, di sini ada
is. Jika kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata. Nah, sampai sini aman ya, masalah suku kata atau pelafalan, pengucapan. For example, my brother is the fattest in our family. Jadi, abang saya atau saudara laki-laki saya paling gemuk atau paling gemuk dari keluarga saya. Nah, this is the example ya. Nah, ingat, kata dasar dari fattest is fat. Ya, ada 3 suku kata. 3 huruf. Nah, di tengah-tengahnya itu terdapat huruf vokal ya. Di sini ada huruf vokal. Diapit oleh huruf konsonan. Maka harus double di huruf yang akhir. Jadi fattest. Sampai sini aman ya? Is D-nya di awal dari superlatif, kemudian tambahkan is, kemudian tambahkan keterangan ataupun yang lainnya. Nah, the plus is, kemudian the plus most. Hampir sama dengan comparative degree. Comparative degree menggunakan more, sedangkan superlatif menggunakan most ketika kata sifatnya terdiri dari 3 suku kata. Ini 3 ya, kalian ganti saja ini 3 suku kata. For the example, he is the most diligent student in my class. Nah, dia yang paling rajin, siswa yang paling rajin di kelas saya. Subjeknya he, to be-nya is, kemudian tambahkan the, kemudian tambahkan most, kemudian tambahkan adjective. Adjective, diligent. Ya, diligent. Berarti terdapat 3 suku kata. 3 suku kata. Dan perbandingannya adalah he, dia satu orang, dengan student in my class, dengan teman-teman murid di kelas saya. Berarti banyak kan, lebih dari 2 ataupun 5 orang. Jadi 1 lawan banyak. Nah, sampai situ paham ya? Ingat, jika ada kata sifat yang terdiri dari 3 huruf, contohnya big, fat, jangan lupa untuk menuliskan atau menambahkan huruf akhir yang sama, kemudian baru ditambahkan ir ataupun is. Kata kuncinya kalian harus pastikan kalian pahami kata kuncinya, ya. The fattest, biggest, dan yang lainnya. Sampai sini aman ya? Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, 1 lawan banyak. Anggaplah ini teman-teman kalian ataupun teman-teman sekelas dan kalian atau kamu yang paling besar atau yang paling pintar, yang paling rajin di kelas kalian. Alright, sampai sini aman ya? 1 lawan banyak. Okay. Well, I think it is enough for today. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.